Perkenalkan, nama saya Nadila Evril Agustin dari absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan tujuan pembelajaran dari bab 6, yaitu cinta tanah air dan moderasi beragama. Materi yang akan kita pelajari ialah Quran Surat Al-Qasas ayat 85, Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, serta hadis tentang cinta tanah air dan hadis tentang moderasi beragama. Tujuan pembelajaran ini ialah agar kita dapat menganalisis dan memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut, serta kita dapat menyadari bahwa sikap cinta tanah air dan sikap moderat penting bagi ajaran agama Islam dan merupakan bagian cerminan iman dari kehidupan sehari-hari. Kemudian ialah bacaan Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laraduka illa ma'adin. Qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan engkau Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui apa yang membawa petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Al-Quran dan menjanjikan akan mengembalikannya ke tempat asalnya, yang menunjukkan bahwa rasa cinta tanah air merupakan hal yang wajar dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa kandungan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum dan pedoman bagi umat Islam, yang artinya Al-Quran itu sangat penting dan merupakan pedoman umat Islam karena segala bentuk ibadah, aktivitas, perilaku, sifat umat Islam harus berlandaskan dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua yaitu segala aktivitas manusia, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bernegara seperti NKRI harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya hal ini menunjukkan bahwa belajar, bekerja, menjaga lingkungan dan berkontribusi bagi negara juga termasuk ibadah jika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu beribadah merupakan bekal terbaik bagi setiap umat Islam, yang artinya ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi juga perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ibadah manusia dibekali dengan keimanan, ketakwaan, kepercayaan, dan akhlak untuk menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu mencintai tanah air merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam sekaligus tanggung jawab sebagai warga negara. Artinya, sikap cinta tanah air itu dapat kita wujudkan dengan menaati aturan, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, suku, ras, agama, dan ikut serta dalam membangun bangsa. Selanjutnya ialah pengertian dari cinta tanah air dan tanda dan ciri dari sikap cinta tanah air. Yang pertama ialah pengertian dari cinta tanah air. Cinta tanah air ialah sikap mencintai, menjaga, menghargai bangsa dan negara tempat kita tinggal. Dalam Islam, cinta tanah air itu ialah merupakan bagian dari iman, karena dengan mencintai tanah air, kita dapat ikut serta dengan menjaga persatuan dan kesatuan umat kita. Kemudian ialah tanda dan ciri dari sikap cinta tanah air. Yang pertama adalah merasa memiliki tanah air. Artinya menganggap tanah air sebagai bagian dari diri sendiri,
sehingga timbul rasa bangga dan keinginan untuk menjaganya. Yang kedua yaitu sikap membela dan melindungi tanah air. Artinya sikap ini ditunjukkan dengan menaati aturan, menjaga keamanan, menjaga persatuan, dan tidak merugikan bangsa. Yang ketiga yaitu memiliki rasa kebanggaan dan saling menghormati. Artinya, cinta tanah air ditunjukkan dengan menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan bersikap ramah dan toleransi. Yang keempat yaitu menjaga dan merawat tanah air. Artinya, hal ini dilakukan dengan menjaga lingkungan, fasilitas umum, dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima adalah rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, yang artinya rela berkorban dapat kita wujudkan melalui sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Yang keenam ialah mencintai adat dan budaya bangsa. Artinya sikap ini ditunjukkan dengan cara kita melestarikan budaya dan bangsa dan menghargai warisan budaya sebagai identitas budaya kita. Kemudian saya akan menjelaskan cara menumbuhkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ikut serta dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kita menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pendapat agar tetap menjaga persatuan, kerukunan, dan kesatuan. Yang kedua yaitu tidak membedakan antar teman. Artinya, sikap ini menumbuhkan rasa kerukunan, kebersamaan yang kuat dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri, artinya dengan menggunakan dan mendukung produk lokal, kita dapat membantu perekonomian suatu bangsa dan menunjukkan bahwa rasa bangga kita terhadap budaya bangsa kita sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari sikap cinta tanah air bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu menumbuhkan sikap nasionalisme. Artinya dengan mencintai tanah air, kita dapat menumbuhkan sikap setia, bangga, peduli terhadap bangsa dan negara kita. Yang kedua yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara, yang artinya sikap cinta tanah air itu dapat mendorong kita untuk berperilaku baik, sopan, ramah, bertanggung jawab agar citra bangsa kita dinilai positif. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kerukunan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, yang artinya rasa cinta tanah air itu membuat kita mau menjaga kebersamaan, kerukunan, kedamaian, menghargai perbedaan, dan tidak membeda-bedakan agar kita tidak mudah terpecah belah. Yang keempat yaitu berprestasi demi nama baik bangsa, yang artinya kita cinta tanah air itu dapat memotivasi kita semua untuk belajar dan berkarya dengan sungguh-sungguh agar dapat mengharumkan nama bangsa di berbagai bidang. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Renata, absen 32. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 143, yang dimana materi tersebut itu sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadila. Nah, kita baca sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasyatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syuhida. Wa ma ja'alna qiblatan lati kunta 'alaiha illa lina'lam yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah
wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binasyi laraufur rahim. Nah, berikutnya artinya, demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulullah Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang sesungguhnya. Pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Selanjutnya itu ada kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 143-nya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam sebagai umat pertengahan. Ya, yaitu umat yang adil, seimbang dan moderat, tidak mengekstrim dalam agama agar menjadi saksi bagi manusia lain serta menunjukkan pentingnya ketaatan pada Rasulullah sebagai ujian keimanan saat terjadi perubahan kiblat. Di beragama, secara etimologi istilah ini berasal dari kata moderation yang berarti sedang, tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Intinya adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran ekstremisme. Menempatkan sikap diri di tengah-tengah saat memperlakukan orang lain sebagai individu maupun dalam hubungan dengan situasi negara. Prinsip mengedepankan pandangan yang tidak ekstrim, tidak radikal serta menciptakan sinergi antara keadilan dan kebaikan. Tujuan moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah atau membuat penganut agama menjadi lemah tanpa aturan, melainkan menciptakan kehidupan yang penuh keindahan. Aspek-aspek moderasi beragama. Terdapat 3 poin utama yang menjadi landasan dalam penerapan moderasi beragama. 1. Posisi tengah. Menetapkan cara pandang dan perilaku diri secara adil dan seimbang. 2. Metodologi dakwah dan berpikir. Menerapkan ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan agama, menggunakan pola pikir rasional dan pendekatan kontekstual dalam memahami ajaran agama. 3. Indikator keberhasilan. Ada 6 indikator utama, yaitu komitmen, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal, sikap terbuka, kesediaan untuk berdialog. Manfaat moderasi beragama. Menerapkan moderasi ini memberikan dampak positif bagi individu maupun bangsa, di antaranya menjaga persatuan, menghindari perpecahan antara umat beragama yang berbeda keyakinan. 2. Harmonisasi sosial, mempererat tali silaturahim dan menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Stabilitas nasional, menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara karena situasi yang kondusif. 4. Spiritualitas, mempertebal iman dengan cara benar dan damai.